Yesus. Sekali lagi saudara di hadapan Tuhan. Yesus kaulah juru selamatku. Yes, Lord. Kuakui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Seperti pujian ini yang kami naikkan, Engkau terang ketika kami di dalam kegelapan. Engkau pintu bagi kami Tuhan, untuk kami bisa masuk, untuk kami bisa menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Yes, Jesus. Hadirat-Mu Tuhan, itu yang kami butuhkan. Lawat Tuhan, itu yang kami perlukan. Saatnya kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu. Mari Engkau berbicara. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui firman-Mu, jemaat-Mu berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Amin. Kami mau meneduhkan hati kami. Kami mau meneduhkan pikiran kami. Biarlah firman-Mu yang bekerja di dalam kami. Hamba lemah, hamba berdosa, hamba tak berdaya. Tapi kuasa firman-Mu menguasai kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat Natal. Puji Tuhan. Semua bersuka cita. Amin. Saya percaya tidak ada yang tahu saya ya. Saya baru pertama kali hadir di tempat ini saudara. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mengundang saya jauh-jauh. Saya dari Surabaya saudara. Hadir di tempat ini, merayakan Natal bersama saudara dan jemaat di tempat ini. Puji Tuhan. Saya melihat kota Sampit ini, saya turun di Palangkaraya ke kota Sampit. Perjalanannya cukup jauh ya saudara. 4 jam. Lumayan. Berapa ratus kilometer itu. Tahun lalu saya ke Sangatta saudara. Persis sekitar tanggal 17 Desember. Dari Samarinda ke Sangatta jaraknya tidak terlalu jauh tapi jalannya lebih rusak. Sehingga saya tempuh juga 4 jam. Tapi kemarin 4 jam. Full. Puji Tuhan. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Saya ini orang Bali, saudara. Tidak kelihatan ya tampangnya ya, saudara ya. Istri saya 1, anak saya 3. Jangan dibalik ya. Anak 1, istri 3 itu bukan saya.
Jadi kami tinggal di dan ini yang kedua kali saya masuk di Kalimantan. Puji Tuhan. Saya percaya Kalimantan dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Melalui udara, nama Tuhan dipermuliakan. Lawatan Tuhan ada di kota ini. Baik, tema GBI Rock pada Natal tahun ini adalah visitation. Kalau dalam bahasa Alkitabnya, lawatan Allah. Itu diambil dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-68. Saudara, mulai mempersiapkan diri ya. Pakai seat belt. Selama 45 menit ini ada banyak goncangan iman yang saudara akan rasakan, tapi saya percaya lebih banyak berkatnya yang saudara akan terima. Pakai seat belt, siapkan diri saudara. Mari kita baca di Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-67 sampai 78. Saya akan bacakan saudara ya. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Ayat 76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Ayat ke-78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Ayat 79. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ini kisah yang biasa kita dengar di saat-saat Natal. Ini cerita yang ada di sekitar kelahiran Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat bahwa Sakaria ini adalah seorang imam, ayah daripada Yohanes Pembaptis. Nah, kelahiran Yohanes Pembaptis itu mengakhiri satu periode yang menurut tokoh Alkitab itu 400 tahun masa sunyi, saudara. Apa maksudnya? Selama 400 tahun, mulai dari Nabi Maleakhi sampai kelahiran Yohanes Pembaptis, Allah diam, tidak berbicara kepada umatnya, tidak ada hal-hal yang supranatural. Allah bisu seolah-olah. Itu dikatakan masa diam, masa sunyi. 400 tahun saudara. Tuhan tidak bicara apa-apa kepada umatnya. Pada saat kelahiran Yohanes Pembaptis, umat pilihan Tuhan tahu bahwa Allah kembali melawat mereka. Sakaria juga mengalami yang namanya masa diam.
Berapa lama? 9 bulan, 10 hari. Jadi kelahiran Yohanes Pembaptis mengakhiri masa diam Tuhan. Tapi Sakaria harus juga mengalami yang namanya masa diam. Karena apa? Karena ragu akan janji Tuhan. Kadang-kadang kita ini sebagai orang Kristen seringkali iman kita naik turun. Ya apa ya? Tidak ada di sini saudara. Di Surabaya banyak saudara. Di sini tidak ada. Naik turun. Ragu dengan janji Tuhan. Sakaria ngalami. Allah pun memaklumi. Tapi Allah tidak suka. Dia disiplinkan Sakaria. Dia kasih hukuman. Dalam tanda kutip ringan sebenarnya. Bisu. 9 bulan dia bisu. Ini keluar ketika Sakaria selesai masa bisunya. Yohanes Pembaptis dilahirkan, maka Sakaria menaikkan pujian ini. Yang saudara tadi baca, terpujilah Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-67 dikatakan gini, dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Ada beberapa catatan kecil, saudara. Berarti Sakaria penuh Roh Kudus. Seringkali kita berpikir begini, orang yang penuh dengan Roh Kudus itu tandanya berbahasa roh. Tidak. Kata Alkitab tidak selalu tandanya berbahasa roh. Orang yang berbahasa roh dikatakan di ayat 67, ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Tidak selalu orang Kristen yang penuh Roh Kudus berbahasa roh. Jadi kita yang sudah terima karunia, bahasa roh, tidak boleh menjadi hakim bagi saudara-saudara kita yang tidak menerima karunia bahasa roh. Karena tanda dipenuhi Roh Kudus bukan satu-satunya adalah bahasa roh. Tapi tanda orang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya penuh dengan kekudusan. Amin. Ini tidak bisa dibohong. Orang bisa berbicara bahasa roh ikut-ikutan. Bisa. Dia hanya sekedar ikut-ikutan. Tapi kalau orang itu hidupnya kudus, itu tidak bisa ikut-ikutan. Dia benci dosa. Dia mau hidup kudus sekalipun bisa jatuh bangun, tapi dia mau berjuang untuk hidup kudus. Ini orang yang dipenuhi Roh Kudus. Catatan yang kedua, saudara. Lalu bernubuat. Nubuat itu apa sih? Nubuat itu menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi tidak selalu tentang masa depan. Orang berpikir kalau orang bernubuat tentang masa depan. Oh enggak, kalau saudara baca ayat ini tadi, Sakaria bicara tentang masa lalu, tentang Abraham dilawat Tuhan, Daud dilawat Tuhan. Jadi nubuat itu tidak selalu tentang masa depan. Dan nubuat itu artinya adalah menyampaikan isi hati Tuhan. Saudara, gembala saudara tiap minggu khotbah itu bernubuat, saudara. Dia mengajarkan firman Tuhan, itu bernubuat. Amin. Jadi tidak sekedar, wah saya mau cari hamba Tuhan yang bisa bernubuat, mau tahu masa depan. Apalagi kalau sudah menjelang Januari, masuk di tahun baru. Banyak orang di luar sana mau tahu tahun 2024 itu bagaimana.
Bahkan orang Kristen tak cari gimana ya tahun 2024 itu bagaimana ya? Apa sih nubuat yang harus yang kita pengen tahu tentang masa depan? Seringkali orang Kristen seperti itu, cari yang seperti itu. Saya mau sampaikan, kalau Tuhan kasih tahu semua sama saudara, saudara tidak punya ruang untuk beriman kepada Tuhan. Semua dikasih tahu, ini nanti terjadi ini nanti terjadi ini nanti terjadi ini. Nanti saudara tidak punya ruang untuk percaya bersandar sama Tuhan, tidak punya untuk beriman kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tidak kasih tahu, kadang-kadang Tuhan kasih tahu. Tidak selalu, saudara. Amin. Ini yang kita bisa belajari, kita lihat dari catatan-catatan kecil. Nah, yang menarik begini, dikatakan terpujilah Tuhan. Ini dalam bahasa Latinnya benedictus. Diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan. Natal itu identik dengan sukacita, dengan pujian. Amin. Tadi kita bernyanyi dengan sukacita. Penuh dengan sukacita. Kalau saudara baca kitab Lukas ini, Maria bersukacita, para gembala bersukacita, Sakaria menaikkan pujian sukacitanya. Bahkan malaikat menyanyikan pujian sukacita. Amin. Natal itu identik dengan sukacita. Ada banyak, mungkin tidak di sini ya saudara, ada gereja-gereja ataupun orang Kristen yang tidak merayakan Natal. Tidak bersukacita. Dia merasakan, Natal itu hanya tradisi. Natal itu tidak ada di Alkitab. Saya beberapa tahun yang lalu saya juga tidak merayakan Natal. Tapi ketika saya mempelajari firman Tuhan, saya bertobat minta ampun. Tuhan, kalau malaikat saja di Lukas pasal kedua saudara baca, dia turun ke dunia, bala tentara surga menyanyikan pujian bagi sang raja. Kita loh orang yang ditebus. Tujuan Tuhan Yesus untuk datang ke dunia untuk saudara dan saya, bukan untuk malaikat. Masa kan kita tidak merayakan Natal? Bisa malu saudara sama malaikat? Amin? Malu. Ada banyak alasan orang bilang, wah itu merayakan ulang tahun, itu tidak baik. Saudara, kita merayakan kedatangan Kristus. Malaikat saja perlu gladi bersih 9 bulan saudara. Turun ke dunia nyanyi. Untuk sang raja. Juru selamat, bukan juru selamatnya malaikat, juru selamat saudara dan saya. Masakan kita yang ditebus tidak merayakan Natal? Amin. Hari ini kita mau sukacita ya. Kita bersukaria. Nah, alasan apa yang mendasari Sakaria ini bersukacita? Mari kita melihat saudara. Slide-nya bisa ditampilkan ya. Yang pertama begini. Sakaria itu bisa bersukacita bahwa dia tahu bahwa Allah itu penyelamat. Amin. Dia tahu persis bahwa Allah itu penyelamat yang rela berkorban. Kalau kita baca di ayat yang ke-68, mari kita lihat. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud. Jadi Natal mengingatkan kita bahwa Allah itu sang penyelamat. Amin. Kita patut bersukacita seperti Sakaria. Kita patut bersukaria bahwa Allah itu sang penyelamat. Saya mau beritahu begini saudara. Dosa di mata Allah serius, sangat serius. Di ajaran-ajaran lain
mungkin hanya sekedar dikasih tahu bahwa dosa itu melanggar. Tapi di dalam kekristenan, dosa itu sangat serius, saudara. Sehingga Allah itu sampai harus mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia. Serius banget. Dia rela mati buat saudara dan saya. Nah, kata melawat itu begini, saudara. Dalam bahasa aslinya itu begini, artinya. Saya langsung aja ya, saudara. Kalau saya lihat kurang 28 menit ini. Wow. Ini baru pemanasan saya ini, saudara. Baik. Arti dari kata melawat itu begini. Lebih dari sekedar Allah mendatangi atau melihat umat manusia, tetapi untuk memastikan apakah manusia dalam keadaan yang baik atau bermasalah. Itu kata melawat dari bahasa aslinya. Kalau saya sebutkan bahasa aslinya, saudara dengarkan, tapi saudara segera lupakan. Hidup sudah sulit, tidak usah nginget-nginget yang kayak gitu, saudara. Episkeptomai. Lupakan ya, saudara ya. Saya cuma sebut sekali aja ya. Jadi jangan diinget-inget. Kita ini sudah, hidup itu sudah penuh perjuangan. Masa mesti nginget-nginget? Artinya begini, mengunjungi atau menyelamatkan atau memberi pertolongan kepada umatnya. Allah memberikan pertolongan, melihat kondisi umatnya yang butuh pertolongan. Saudara, hari ini mungkin di antara saudara ada yang membutuhkan pertolongan. Percayalah, Allah melawat saudara. Mulai hari ini, saudara akan merasakan Tuhan mau menolong hidup saudara dan saya. Amin. Kalau Tuhan mau mengampuni dosa kita, kalau dosa di mata Tuhan itu serius, dan Tuhan sudah datang untuk menggantikan hukuman bagi kita, itu hal yang paling penting di dalam hidup saudara dan saya. Itu yang diperlukan bagi saudara dan saya, bahwa kita harus menerima keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Masakan kalau saudara punya persoalan, dia tidak datang untuk melawat saudara. Saya percaya Allah kita, Allah yang peduli buat saudara dan saya. Allah yang mengasihi saudara dan saya. Amin. Kalau anaknya yang tunggal saja diberikan, saudara punya masalah apa sih? Sakaria lo, tidak punya anak, dia berikan. Sampai Sakaria sampai bilang gini, saya tidak percaya, bagaimana mungkin? Oke, perhatikan sebuah kebenaran. Allah bekerja, baik saudara percaya atau tidak, rencana Tuhan pasti terjadi. Amin. Saudara bisa mungkin tidak percaya, tapi kalau Tuhan sudah berencana, tidak ada yang bisa menghalangi Allah bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ini yang membuat kita bisa mengerti, oh, saudara beriman atau tidak beriman, Allah tidak tergantung dengan iman saudara. Kadang-kadang dia seolah-olah dia tergantung, tapi tidak. Sakaria buktinya, ketika dia tidak percaya, bagaimana mungkin? Oh, tetap diberi Yohanes Pembaptis. Allah bekerja baik melalui iman atau tanpa iman. Dia bisa bekerja. Tapi dia lebih suka kalau saudara beriman kepada dia. Amin. Iman itu tandanya saudara bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Iman itu tidak perlu besar, saudara. Iman itu cukup kecil, tapi benar. Yesus ngomong gini, kalau engkau punya iman sebesar kecil biji sesawi, engkau sanggup memindahkan gunung ke lautan. Iman tidak perlu besar, yang penting benar. Kalau imanmu benar, iman kepada siapa engkau beriman, itu yang penting. Kalau imanmu kepada Kristus, itu benar. Kemudian iman itu
Saya kasih contoh begini. Engkau tahu bahwa Yesus itu berkuasa. Itu akal budimu tahu dari data Alkitab. Oh iya, saya tahu. Kemudian saudara meyakini apa yang saudara tahu. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa menolong saya. Tapi tidak sampai di situ. Iman itu selanjutnya begini. Saya mau bersandarkan hidup saya kepada apa yang saya percayai. Kepada Kristus yang saya percayai. Itu iman. Bukan memaksa Tuhan. Tapi ngomong gini. Biarlah kehendakmu yang jadi. Amin. Itu iman sejati, saudara. Bukan berarti saudara nggak boleh minta. Boleh, saudara boleh minta. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kasihnya lebih dalam daripada kejatuhan kita. Keinginannya untuk mendapatkan kita jauh lebih besar daripada kegigihan kita dalam memusuhi Dia. Itu Natal. Kasihnya lebih dalam daripada kejatuhan kita. Keinginannya untuk mendapatkan saudara dan saya lebih besar daripada kita yang gigih memusuhi Dia. Natal mengingatkan kita bahwa Allah itu Sang Penyelamat yang rela berkorban. Yang kedua, saya cepat saudara. Natal itu kita bisa bersuka cita, Sakaria bisa bersuka cita, kita pun juga bersuka cita. Natal mengingatkan kita bahwa Allah itu setia dengan janji. Amin. Janji. Kalau saudara baca ayat ini, tadi yang kita sudah baca, fokus daripada Maria dan Sakaria, kalau saudara baca di ayat-ayat yang di atas, Sakaria itu fokusnya kepada janji. Selalu penggenapan janji. Abraham, dia mengutip, dia menyebut bahwa Tuhan itu sudah berjanji kepada Abraham. Apa sih? Peristiwa apa sih yang dia ingat sebenarnya? Ada 3 peristiwa yang terjadi di waktu Tuhan melawat Abraham. Yang pertama gini, pertama kali Tuhan datang gini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu janji pertama Allah kepada Abraham. Yang kedua, kalau saudara baca di Kejadian pasal yang ke-15, Abraham sudah ragu sama Tuhan, terus Tuhan ngomong gini, potong lembu, potong kambing, buat korban, dibelah semua, dipotong jadi 2, diletakkan di kiri kanan. Kemudian kalau di dalam tradisi kuno, mereka yang berjanji itu berdua berjalan di antara potongan-potongan daging itu. Kemudian kalau seandainya ada yang mengingkari, maka nasibnya sama dengan potongan-potongan daging tersebut. Harus dipotong. Tapi apa yang terjadi? Abraham dibuat tertidur. Yang melewati potongan-potongan daging itu adalah Allah sendiri. Karena dia tahu, Abraham tidak mungkin bisa melakukan. Pasti ketika dia berjanji dia bisa pasti mengingkari. Tapi Allah yang maha tahu, dia tahu gini, manusia tidak mampu. Aku yang mampu, aku rela untuk melewati ini. Kalau ada manusia yang ingkar janji, biarlah aku yang dipotong, aku yang rela berkorban. Itu yang kedua, janjinya kepada Abraham. Yang terakhir dia ngomong gini, saudara. Dia ngomong gini, Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yang kau kasih, Kejadian 22. Ambil anakmu yang tunggal, yang kau kasihi, korbankan. Bawa ke Gunung Moria. Ayo kita terus korbankan. Kalau saudara pikir begini, sudah menunggu 25 tahun Abraham, susah payah dapat anak, kok sama Tuhan mau diambil ya? Tidak masuk akal. Tapi kalau kita tahu Injil Yohanes 3 ayat 16, maka kita akan mengerti begini. Bagaimana perasaan Bapa pada waktu kehilangan anaknya yang tunggal. Itu gambaran bahwa Allah itu akan melakukan satu waktu, akan mengirim anaknya yang tunggal. Dan janji itu sudah diberitahu kepada Abraham.
hampir 3.500 tahun sebelum Yesus. Makanya kita tahu Zakaria ngomong gini, Allah itu setia dengan janji. Amin. Hari ini mungkin saudara ngalami, Tuhan kok janji Tuhan di dalam hidup kami, hidup aku ini kok enggak digenapi ya. Kapan aku dipulihkan? Tapi kalau saudara percaya, Tuhan yang berjanji tidak mungkin tidak menepati. Amin. Pasti menepati janjinya. Buat saudara dan saya, Allah yang berjanji tidak akan melupakan janjinya. Kalau Abraham dia janji, dia menepati. Nah, saudara, kalau saudara tanya sama orang Yahudi, mereka diselamatkan karena apa? Ternyata kalau kita selidiki benar-benar orang Yahudi yang benar-benar menyelidiki Alkitab, dia ngomong gini, ternyata kami diselamatkan bukan karena jasa kami, tapi karena anugerah. Buktinya apa? Begini, konsep mereka tuh begini, Tuhan, kalau mereka lagi dihukum sama Tuhan, mereka ngomong gini, Tuhan, ingat janjimu sama Abraham. Ketika Tuhan mau murka, Tuhan ingat janji, tidak jadi murka. Berapa kali Israel mau dibuang? Tapi ketika mereka berseru, Tuhan ingat janjimu, sumpahmu kepada Abraham, maka Tuhan tidak jadi memurkai Israel. Sebenarnya mereka tahu, mereka bilang gini, Tuhan baik sama Abraham, Tuhan mengasihi Abraham, untuk itu kami diselamatkan karena Tuhan baik, karena anugerahnya. Saudara dan saya, berapa kali Israel mau dibuang, tapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal buat Israel. Ada satu kalimat yang saya akan bacakan begini, rencana Tuhan tidak akan pernah dibatalkan oleh ketidaksetiaan manusia yang berdosa. Amin. Hidup kita nih loh, seringkali jadi orang Kristen berdosa, seringkali tidak setia. Tapi Tuhan punya rencana di dalam saudara dan saya, tidak pernah gagal. Amin. Allah kita tidak pernah gagal, tidak pernah putus asa dengan hidup kita. Kadang-kadang kita sendiri yang bisa putus asa. Tuhan, aku tidak bisa memperkenankan hatimu. Tapi Tuhan bilang, sabar nak, aku tidak pernah putus asa dengan engkau. Rencanaku tidak pernah bisa digagalkan oleh apapun. Saudara dan saya percaya, rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya pasti terjadi. Amin. Yang terakhir, nah 16 menit ini terakhir saudara ya. Tujuan Allah melawat umatnya itu apa? Saudara harus tahu, apa sih tujuan Allah melawat umatnya? Kalau saudara baca di ayat 74, dikatakan begini, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Ternyata Allah buat saudara dan saya untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Kata ibadah itu artinya melayani Tuhan, menyembah Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Saudara diselamatkan bukan hanya untuk saudara sendiri. Kalau saudara baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, bukan bicara tentang saudara, tetapi tentang karya Allah, tentang Allah. Makanya baca di Roma pasal 11 ayat 36 ngomong gini, segala sesuatu karena Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Amin. Kemuliaannya hanya untuk Dia. Jadi tujuan Allah menyelamatkan umatnya, melawat umatnya untuk beribadah tanpa rasa takut. Nah, saya mau beritahu gini, tanpa rasa takut itu ada dua hal. Yang pertama, kalau sekarang ya, kalau yang saudara baca di kitab di surat Lukas
bicara dilepaskan dari musuh-musuh. Mereka dilepaskan. Saudara ingat waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah di tanah Kanaan. Selalu bicara tentang ibadah yang disertai tanpa rasa takut. Kalau zaman sekarang, seringkali saudara ibadah takut. Takut tidak diberkati, takut dihukum. Kalau tidak ibadah nanti Tuhan menghukum saudara. Wow. Kalau tidak ibadah nanti saudara tidak diberkati. Saudara langsung beribadah. Motivasinya salah. Kekristenan bukan seperti itu. Kekristenan itu gini. Mengasihi Tuhan. Maka kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita sudah menerima kasih-Nya lebih dahulu. Maka kita mengasihi Tuhan. Dengan cara memuliakan Tuhan. Jadi ibadat bukan disertai rasa takut. Takut tidak diberkati, takut dihukum. Wah kalau tidak perpuluhan nanti belalang semuanya datang kepada hidupnya. Bukan begitu kekristenan. Makanya di dalam perjanjian baru sudah tidak bicara tentang perpuluhan. Tapi bukan menghilangkan perpuluhan. Tapi dasarnya harus tahu bukan lagi hukum. Tapi mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara tidak lagi perpuluhan. Tapi saudara lebih dari perpuluhan, saudara mengasihi Tuhan. Engkau memberikan kepada Tuhan karena engkau mengasihi Tuhan. Amin. Bukan berdasarkan hukum lagi. Lebih dari perpuluhan. Bahkan seluruh hidup saudara dan saya, engkau berikan kepada Tuhan. Itu ibadah yang tidak disertai rasa takut. Yang kedua, ibadah yang apa yang Allah inginkan? Ibadah yang disertai dengan kekudusan dan kebenaran. Amin. Saudara beribadah harus disertai dengan kekudusan dan kebenaran. Itu yang ibadah yang Tuhan inginkan. Tapi bukan berarti kalau saudara berdosa terus saudara saya tidak berani beribadah. Justru saudara harus beribadah. Supaya apa? Supaya saudara lebih lagi mendengar firman Tuhan, mulai dikuduskan kembali, dibenarkan oleh firman Tuhan, oleh Kristus. Itu yang Tuhan inginkan, ibadah yang seperti itu. Tujuan Allah yang pertama tadi untuk kita bisa beribadah. Yang kedua supaya kita hidup dalam terangnya dan hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Amin. Saudara, di luar Kristus itu hidup kita gelap. Ini saya kasih contoh ya. Di luar sana itu kadang-kadang tidak tahu itu suaminya orang apa bukan. Oh kadang-kadang tidak tahu itu istrinya orang apa bukan. Gelap. Oh itu siapa ya? Oh tidak tahu itu. Itu ternyata istrinya orang digandeng. Tidak ada di sini, di Surabaya banyak. Itu gelap. Tapi firman Tuhan katakan gini, seperti surya pagi menyinari hidup kita. Ketika Tuhan melawat saudara dan saya, kegelapan di dalam hidup kita mulai ada terang muncul melalui Kristus. Saudara mulai bisa tahu, oh ini istriku, aku mengasihi istriku. Bukan teman berlatih tinju, bukan. Tidak ada ya yang di sini istrinya jadi sansak, tidak ada. Mulai hidupnya mulai terang. Oh iya, aku melihat bahwa istriku ini teman pewaris kerajaan kerajaan Allah. Amin. Aminnya kok berat ya. Saudara tidak hidup di dalam kegelapan, tapi hidup di dalam terang Kristus. Itu tujuan Allah melawat umatnya. Untuk beribadah tanpa rasa takut. Untuk ibadah dengan kekudusan dan kebenaran. Bahkan untuk saudara dan saya hidup dalam terangnya yang ajaib. Dan dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Ini terakhir saudara. Sungguh-sungguh terakhir. 9 menit terakhir saudara.
Apa respon kita setelah saudara dan saya dilawat Tuhan? Apa sih respon kita? Kita sudah tahu Allah itu penyelamat yang rela berkorban. Kita sudah tahu bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji. Bahwa Allah melawat kita dengan tujuan supaya kita beribadah kepada Dia tanpa rasa takut, dengan kekudusan dan kebenaran. Bahkan kita dilawat Tuhan untuk kita bisa hidup dalam terangnya yang ajaib. Bisa melihat dan membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita hidup diperdamaikan dengan Tuhan. Apa respon kita? Yang pertama begini. Mempersiapkan jalan bagi kedatangannya yang kedua kali. Seperti Yohanes Pembaptis. Sakaria ingat anaknya. Anak ini akan dipakai Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan yang pertama di dunia ini. Saudara, maukah hidup saudara? Hidup yang memuliakan Tuhan, menjadi saksi bagi Kristus, memenangkan kiri kananmu, tetangga kiri kanan, memenangkan kota ini, memenangkan jalan ini aja saudara, memenangkan kota Sampit bagi Tuhan. Amin. Halo. Amin. Saya percaya kita harus menjadi alat kemuliaannya. Yang kedua, memberi pengertian bagi umatnya tentang keselamatan. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Keselamatan itu bukan hasil usaha manusia, tapi sepenuhnya karya Allah. Natal itu karya Allah yang terbesar. Allah masuk di dalam sejarah manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saya tutup firman Tuhan ini dengan satu kisah. Saudara pernah dengar kisah tentang William Borden? Seorang anak pengusaha kaya di Amerika dan pewaris usaha keluarganya. Usahanya ini bergerak dalam produksi susu dan real estate yang elit, saudara. William Borden ini. Setelah ibunya bertobat, William Borden menjadi percaya Kristus. Ketika dia mendengar khotbah dari hamba Tuhan yang namanya Torrey. Kemudian dia dibaptis dan semenjak saat itu dia menjadi rajin berdoa serta belajar Alkitab. Setelah lulus dari sekolah menengah pada usia 16 tahun, orang tuanya menghadiahkannya perjalanan keliling dunia. Dengan mengirimkannya ke sebuah kapal untuk berkeliling Eropa, Asia, dan Afrika. Saat dalam perjalanan, Tuhan membuka mata dan hatinya untuk melihat orang-orang yang belum diselamatkan. Dia menulis surat kepada ibunya, "Mama tersayang, saya berpikir Allah memanggil saya untuk menjadi misionari." Belakangan dia menulis, "Saya tahu Allah memanggil saya untuk menjadi misionari." Dan keputusan ini ditanggapi oleh temannya dengan penuh keheranan dan menganggap bahwa William sudah membuang hidupnya. Menjadi misionari tidak ada di dalam keluarga itu, rencana keluarga Borden. Dia adalah anak yang paling berbakat, diandalkan dan untuk mengambil alih dan meneruskan usaha keluarganya. Ini kisah nyata, saudara. Saat kembali ke rumah, dia masuk ke Yale University tahun 1905. Dan setelah lulus, dia melanjutkan ke Princeton Theological Seminary selama 3 tahun. Dan dia memutuskan untuk menjadi misionaris bagi kaum muslim di Cina Utara. Pada tanggal 17 Desember tahun 1912, dia memutuskan untuk berlayar ke Cina, tetapi dia singgah di Mesir untuk mengikuti training bahasa Arab di Mesir, buat persiapan pelayanannya agar bisa ini lebih baik. Ini orang yang sudah dilawat Tuhan dan menyerahkan hidupnya untuk memuliakan Tuhan.
Amin. Anak muda, saudara. Waktu mengikuti training di Mesir, dia menderita penyakit cerebral meningitis atau radang selaput otak. Hanya dalam sebulan, tepatnya tanggal 9 April 1913, dalam usia yang terbilang muda, 25 tahun saudara, William Borden dipanggil Tuhan. Setelah dia meninggal, Alkitabnya ditemukan dan dikembalikan kepada orang tuanya. Dan dalam Alkitab itu tertulis 3 tulisan, saudara. Yang pertama dia tulis gini, no reserve. Tidak ada yang dapat menghalangi untuk dia bisa melayani Tuhan. Dan itu ditulis waktu dia menyerahkan diri untuk pelayanan misi. Saat itu umurnya sekitar 17 sampai 18 tahun. Saat itu dia berada di seminari dan dia tidak lagi hidup bersandar pada kekayaan dan kemakmuran keluarganya. Dia memutuskan untuk hidup bergantung dan bersandar pada Tuhan. Yang kedua dia ngomong gini, no retreat. Tidak ada kata mundur dengan keterangan tanggal pada waktu ayahnya tidak mengizinkan untuk bekerja di perusahaan lagi. Dia rela meninggalkan perusahaannya untuk Tuhan. Yang ketiga dia ngomong gini, di tengah dia menderita sakit yang begitu parah, dia tulis no regrets. Tidak ada penyesalan. Dan itu ketika dia menulis itu, dia di tengah keadaan yang sudah hampir meninggal. Dia bilang penyesalan, mengiring Yesus dan hidup memuliakan Tuhan. Amin. Saya percaya jemaat di tempat ini bisa berkata seperti itu. Ketika saudara dilawat Tuhan, saudara akan berkata, tidak ada yang bisa menghalangi aku untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang bisa untuk mencegah aku, untuk aku bisa melayani Tuhan. Dan tidak ada kata mundur walaupun keadaan baik. Mungkin hari ini saudara tidak baik keadaannya. Tidak ada kata mundur untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga, tidak ada penyesalan untuk melayani Tuhan. Karena saudara dan saya sudah dilawat Tuhan. Saudara sudah menerima kebaikannya. Semasa hidupnya William Borden, dia juga dikenal sebagai seorang dermawan. Dia menyumbangkan uang $1 juta untuk China Inland Mission dan beberapa pelayanan di Cina. Namanya kemudian diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit di Cina, Borden Memorial Hospital di Lanzhou, Cina. Saudara, usia 25 tahun dipanggil Tuhan, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Saudara, Natal, ketika saudara mengingat Natal tahun ini, biarlah saudara mengambil keputusan. Tidak ada yang bisa menghalangi saudara untuk melayani Tuhan. Tidak ada kata mundur, sekalipun keadaan saudara tidak baik, untuk memuliakan Tuhan. Dan tidak ada penyesalan untuk tetap melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari naikkan pujian. Malam ini kita merayakan Natal. Kita tahu Allah melawat umatnya. Allah mau menolong saudara dan saya. Allah mau memulihkan hidup saudara dan saya. Tapi dengan tujuan, yaitu hidup memuliakan Tuhan. Senangkan hati hanya
ketika saudara mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita mau sama-sama mengambil keputusan. Biarlah hidup kita memuliakan Tuhan. Biarlah orang lain bisa melihat bahwa nama Tuhan dipermuliakan dari hidup kita. Kita bisa membawa orang-orang di sekitar kita untuk menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata penyesalan ketika kita mengambil keputusan untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Itu yang menjadi kesukaan kita. Biarlah kita mengambil keputusan itu, menyenangkan hati Tuhan seumur hidup kita. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya lebih sungguh di hadapan Tuhan. Katakan menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduan, kerinduan kami Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat segala perkataan Tuhan yang boleh kami terima saat ini. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu hidup dalam kami. Lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Untuk kami semakin mengenal Engkau. Untuk kami semakin menghidupi pribadi-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Hikmat pewahyuan serta perjalanan bersama dengan Kristus lebih dan lebih lagi Tuhan akan Engkau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan buat setiap kami umat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan, kami percaya hidup kami diubahkan. Kami percaya hidup kami terus dan terus akan memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berbuah-buah lebat oleh karena firman-Mu tinggal di dalam kami, hidup di dalam kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara.